Nah, ini kita lanjut dari Mother Shop. Dia nanya, domba tersesat, haleluya. Mau tanya pendeta, jika ya. berarti Anda balik lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede. Iri Pati Nasarani. dan Ibob Tariga. Gimana Bob? Gimana itunya? Tersesat, haleluya. Langsung aja dah kita masuk ke pertanyaannya Bang ya. Langsung, Tanpa langsung. berbasa-basi. Ini ada dari Budayawan. Wah, namanya Budayawan. Domba tersesat, haleluya. Kenapa berdoa harus tutup mata? Kenapa tidak tutup hidung? Loh. Berkatilah minuman ini ya. Orang tapi kenapa sih harus tutup mata? Sebenarnya nggak harus tutup mata. Nggak ada kok arahan doa harus tutup mata. Oke. Nggak ada. Ya. Yang diarahkan cuma fokus aja. Itu mungkin supaya orang tuh bisa fokus dan kusuk kali ya. Tapi arahan doalah dengan tutup mata itu tidak ada. Tapi gue sering dimarahin. Itu guru sekolah minggu. Lipat tangan, tutup mata. Itu. Tapi gue sama orang tua sering dimarahin loh kayak gitu. Iya. Kayak nggak sopan ya. Iya, kayak nggak sopan. Ya tapi Tapi sebenarnya nggak ada ya sebenarnya ya. Nggak ada. Nggak ada. berarti sebenarnya. dimanapun, kapanpun dengan cara yang respectful mungkin yang kita bisa ya. Iya. Itu bisa ya sebenarnya. Bisa. Iya. Oke, baik. Kalau gitu ini ada pertanyaan. Nanya Bang. Sorry, ini dari Enyong Bae. Ya. Nanya Bang. Di jalanan kan banyak tuh kalau ada musola atau masjid mau dibangun ada yang minta sumbangan. Ya emang kenyataannya ada. Betul, ada. Nah, kenapa saya tidak pernah lihat orang ngecerek-ngecerek sumbangan buat bangun gereja? Apakah keuangan gereja itu sangat baik? Nah itu gimana? Tapi Ya. pernah nggak sih sebagai orang yang aktif di gereja? Kalau kita ke Manado ya, Ya. atau ke daerah-daerah pos Kristen, ada. Oh, berarti mungkin Shalom, ayo sumbang gereja Shalom. Ada. Oh, gue belum pernah lihat itu. Gereja pakai toa juga ada. Oh gitu. Tapi Khotbahnya semuanya kedengeran dulu. Iya dong. Shalom, kumpul. Oh, bukan ayo. pengajian tapi dalam. Bukan. Pengajaran. Oh, Jadi khotbahnya juga disebarin. Iya, khotbahnya juga ada. Juga disebarin, ada juga. Begitu. Ini referensi baru nih. Iya, tapi memang terimage bahwa gereja itu dalam tanda kutip banyak uangnya, ada juga image yang seperti itu. Iya, Tapi itu asumsi lah, nggak selalu lah. Ya. Nggak selalu. Iya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Cara aja ya berarti ya kalau Iya. kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kita lanjut dari Mother Shop. Dia nanya, domba tersesat, haleluya. Silakan, Bu. Mau tanya pendeta, di Muslim jika mani keluar. Hei, kamu itu loh. Makanya saya kasih Anda. Tanya tuh. Domba tersesat, haleluya. Mau tanya pendeta, jika di Muslim, jika mani keluar diwajibkan mandi wajib. Iya. Pertanyaannya apakah di Kristen atau Katolik ada mandi wajib? Makasih, mohon dijawab. Ya. Oke. Nah pertama saya kurang ngerti sih konsep yang di Muslim itu. Ya. Seperti apa dan tujuannya seperti apa. Kalau di Kristen nggak ada wajib mandi. Nggak ada wajib mandi. Nggak ada wajib mandi. Karena sudah dibaptis. Untuk ritual-ritual tertentu nggak ada wajib mandi. Iya, Oke. Yang ada mandi wajib, tiap hari harus mandi supaya waktu kita ke gereja orang nggak terganggu di sebelah kita. Betul. Mandi lah tiap hari. Iya. Berarti Anda tidak coli, mandi dong. Betul. Tapi setelah Semangat lah editor ya. tapi setelah saya perhatikan ya Bang Eri dan Iya. juga Ibob, memang air ini dan agama apapun erat Iya. kaitannya. Iya. Di Islam sendiri pun teman-teman kita 5 kali sehari minimal mereka berwudu. Iya. Belum lagi kalau mereka ada mandi wajib, udah berapa liter air yang terbuang. Di Kristen juga dibaptis air. Iya. Air suci ya air, Iya, namanya iya. juga air kan. Air tuh sangat erat. Jadi apakah orang beragama buang-buang air Mas?
Saya cuma takut nanti kalau krisis air kita rebutan tuh. Buat saya. Enggak, tapi mungkin karena air tuh lambang kehidupan dan agama Iya, juga selalu. sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Betul. Betul, Kan iya, ada 3 elemen, air, api, dan tanah. Itu avatar. Bener lu. Lu jangan ngarang, ini orang kesini bener lu. Bangke nih Ibobnya. Oke, next. Itu lebih ke Naruto kalau Ini lebih parah daripada yang tadi sih. Oke, nah ini menarik nih Bang. Tersesat haleluya, ini dari Riap. Kenapa umat muslim yang perempuan kalau lagi datang bulan tidak boleh melaksanakan ibadah, sedangkan umat Kristen boleh? Nah, Oke. kalau yang teman-teman kekristenan yang lagi perempuan yang lagi datang bulan, ada nggak larangan tertentu untuk melakukan sesuatu gitu? Nggak ada sih. Oke. Nggak ada sih. Jadi ya itu tidak termasuk satu klasifikasi orang bisa datang beribadah atau enggak. Iya. Jadi yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita punya sikap hati, motivasi hati waktu kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang sedang terjadi sama kita itu nggak terlalu menjadi sebuah esensi. Esensinya di hati. Ya. Oke. Oke, ini ada juga sekarang pertanyaan domba tersesat ini dari Yonathan Stephen. Haleluya. Kan di Markus 8, Yesus mengusir roh jahat, terus pindah ke sekumpulan babi. Ya. Dan babinya terjun ke danau. Pertanyaannya, Yesus ganti rugi nggak sama penjaga babinya? Iya betul. Menarik. Saya tidak tahu tuh. Iya, Tapi iya, waktu itu kenapa Yesus buang ke babi itu ada cerita di balik itu? Iya, itu sebuah pemaknaan aja sih. Oh. Intinya adalah lebih rugi ketika roh jahat mempengaruhi hidup kita dibanding kehilangan babi. Ya rugi juga sih. Iya. Tapi mungkin ada keuntungannya adalah kita dimerdekakan dari roh jahat atau pengaruh jahat. Ya. Gitu. Kenapa segmennya harus babi? Saya jujur belum terlalu menguasai dan tahu kenapa dan Tapi akhirnya kalau bayi misalnya itu dibuang kan ke dalam jurang. Iya, Tapi dan kalau- mereka lari kan semuanya Tapi kan. kalau misalnya gue bisa menjawab ya, setahu gue ini tolong koreksi kalau saya salah. Setahu gue waktu itu kan Yesus orang Israel tuh masih Taurat, Iya. harusnya haram babi. Iya. Berarti sebenarnya kalau ada orang Israel yang pelihara babi itu ilegal pasti. Dan Yesus itu buang ke sana karena usaha ilegal ini. Oke, yang terakhir ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa Bang Yeri bantu jawab karena mungkin buat beberapa orang tidak biasa. Langsung aja. Ini dari Esen. Domba, haleluya. Bikin sendiri dia. Dia nggak mau tersesat. Nggak Dia nggak mau dibilang dia nggak tersesat. mau dibilang. Agak ampuh ya Anda. Agak ya? angkuh Anda. Tapi nggak apa-apa. Saya mau bertanya, jika manusia pertama adalah Adam dan Hawa dan anaknya adalah Kain dan Habel, lalu bagaimana mereka bisa mempunyai anak? Nikah dengan siapa Kain dan Habel nih? Ya. Nah, jadi banyak literasi ya. Jadi waktu kita baca Alkitab ada banyak literasi pendukung semacam apa ya bahasa gampangnya ensiklopedia dan sebagainya yang menjelaskan bahwa anak Adam dan Hawa bukan cuma Kain dan Habel. Cuma ada spotlight memang karena ada kisah yang mau diangkat. Ya. Abis itu peristiwa persembahan diterima dan tidak gitu kan. Karena bagaimana mungkin Kain dan Habel ini akhirnya punya keturunan. Iya, nggak bisa dong. Iya, agak susah. Iya. Coba ditanya yang lain, nggak bisa. Jadi literasinya Ya. menjelaskan seperti itu bahwa Ya. nggak cuma mereka, ada juga dan itu banyak pembuktian juga yang dilakukan. Iya. Berarti sebenarnya pada saat itu memang Adam dan Hawa anak-anaknya ada lagi selain Kain Iya, dan Habel. iya. Mungkin anaknya ada 11 mungkin kan? Betul, Mungkin betul. Adam dan Hawa bikin video klip mungkin, bikin channel YouTube. mungkin. Betul. Itu mah bukan. Ya sudah, kalau begitu terima kasih banyak atas pertanyaannya teman-teman dan terima kasih banyak. Ini kesimpulan dari Domba Tersesat kita kali ini bahwa semakin banyak orang yang berani bertanya hal-hal yang mungkin kalau di tempat lain dianggap sebagai blasphemy kali atau dianggap sebagai penistaan ya, terutama di lingkungan kita sendiri gitu. Tapi kalau di sini buat kita, kalau kamu bertanya atau kalian bertanya ya itu adalah kita anggap sebagai dari bentuk pertanyaan itu aja. Iya, mungkin itu keresahan iman dari teman-teman juga yang mungkin nggak bisa dijawab. Nah, silakan. Betul. Ya udah kalau begitu terima kasih banyak dan jangan lupa likes dan subscribe channel Majelis Suci Indonesia dan tungguin aja konten nanti gua dan Bang Yeri. Mungkin nanti ada Ibob, kita akan datang ke gereja-gereja. Ke gereja-gereja. Begitu sampai ketemu lagi di episode Domba Tersesat selanjutnya. Bye bye.